Di negeri kita Indonesia tercinta, mau cari makanan apa aja semua serba ada. Dari yang biasa sampai kuliner anti mainstream juga mudah dijumpa. Misalnya kuliner brutu sampai mangga ini, fans. Kombinasi sempurna antara lembut gurihnya brutu alias bokong ayam dengan pedas dan asam menyegarkan ala sambal mangga. Duh, jadi penasaran nih apa rasanya. Gak mungkin jadi santapan sehari-hari kalau cita rasanya gak bisa dinikmati. Sajian brutu sambal mangga ini nikmatnya 2 jempol banget deh, fans. Bagi sebagian masyarakat di Pulau Jawa, bagian brutu alias bokong ayam selalu jadi rebutan. Katanya sih, bagian inilah yang paling lezat pada daging ayam. Teksturnya lembut dan kenyal serta kaya akan lemak. Bagian bokong ayam punya daging yang sedikit dan tulangnya lunak hingga mudah dilumat. Bagian ini memang cocok banget diolah dengan kreasi masakan bercita rasa pedas. Dalam kuliner Nusantara, sambal menjadi bagian yang sulit untuk dilepaskan. Setidaknya ada 100-an lebih variasi kuliner Nusantara yang memakai sambal sebagai campurannya. Pada masa kolonial dulu, fams, asisten rumah tangga yang paling mahal harganya, mereka yang paling jago ngebuat sambal. Wih, nggak heran sih, fams, sejak zaman Jawa kuno sekalipun, cabai menjadi komoditas perdagangan penting dan menjadi bahan masakan populer di kawasan tropis. Dari variasi jenis sambal khas Nusantara, salah satunya sambal mangga ini. Di sebagian tempat, mangga muda menjadi paling favorit. Tapi di lain wilayah, mangga dengan kondisi yang sudah matang sempurna dianggap paling pas buat disambal. Bebas aja deh, fams, kalian lebih suka yang mana? Fams, pastikan ayam dan bagian brutu yang hendak diolah harus dicuci bersih. Nggak kalah dengan sambal, olahan brutu alias bokong ayam di tanah air cukup melegenda. Malahan nih, ada mitos yang berkembang di masyarakat bilang, gemar menyantap brutu bisa bikin kita pikun atau agak-agak lemot gitu deh mikirnya. Nah loh, ini mitos atau fakta ya? Ya, itu ada penyakit yang namanya Alzheimer, penurunan dari sistem saraf otaknya. Kalau misalkan dia secara tiba-tiba, itu biasanya ada kerusakan dari saraf otaknya. Contohnya, ya kayak kecelakaan pada seseorang, kecelakaan trauma kepala, ya, atau adanya tumor otak, atau adanya infeksi, penyakit-penyakit infeksi yang menyerang si saraf-saraf otak itu baru yang prosesnya itu berlarut-larut, yang tidak ditangani dengan medis, baru dia mengalami si demensia itu. Jadi fans, dalam dunia medis, kepikunan disebut dengan demensia. Penyakit ini nggak menyerang secara tiba-tiba karena faktor konsumsi makanan. Mitos atau kepercayaan yang berkembang di sebagian masyarakat seputar brutu yang bisa bikin pikun belum bisa dibuktikan secara medis. Mulai sekarang nggak usah jaim dan khawatir deh menyantap brutu. Bagian bokong ayam ini enak dan aman dikonsumsi kok. Tapi tetap ingat ya, jangan mentang-mentang enak menyantapnya jadi terlalu berlebihan. Hihihi.